Nah, lantas kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum memang kita melaksanakan daripada membasuh kedua tangan ini, nah, diharapkan kita itu sebelumnya yaitu bersugi atau siwak. Siwak atau sikat gigi, maka ini hal yang dianjurkan untuk kita lakukan. Nah, memang pada hakikatnya yaitu tidak wajib, tapi dia itu mendekati, yaitu sunnah muakkadah, yaitu hal yang sangat dianjurkan. Oleh karena itu kadang-kadang ada saudara kita membawa siwak yang terbuat dari siwak kayu. Kadang-kadang sebelum semiyang dibersihkan dulu giginya, bersiwak. Tapi hal ini dianjurkan ketika sebelum berwudu pada hakikatnya. Hal ini disebutkan seperti dikabarkan kepada kami oleh Sufyan bin Uyainah dari Abi Zannad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu wa bi ta'khiril isya." Kalau tidak takut itu menjadi kesukaran terhadap umatku, kata baginda Nabi, aku akan memerintahkan mereka itu untuk bersugi pada setiap wudu, dan dengan mentakhirkan wa bi ta'khiril isya, dan dengan mentakhirkan isya, yaitu melambatkan solat isya. Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Muhammad bin Ishaq dari Ibnu Abi Atik dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siwaku madharatu lil fami mardatu lirabbi." Bersugi itu mensucikan mulut dan kemudian meredakan Tuhan. Jadi kita itu bersugi itu pertama membersihkan daripada mulut kita, karena itu merupakan taharahnya, kesuciannya, kebersihannya. Dan kemudian yang kedua, itu menyebabkan Allah itu redha terhadap yaitu orang yang bersiwak. Oleh karena itu dianjurkan kepada kita bersugi terlebih dahulu, menggosok gigi, dan kemudian setelah itu barulah kita berwudu. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak." Andai kata tidak aku takut kesukaran atas umatku, seperti dianjurkan sangat kuat kepada diri kita untuk bersugi ataupun bersiwak. Nah, jadi upayakan kita ni amainanku yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita itu berwudu, bersiwak terlebih dahulu, bersiwak ataupun bersugi. Ini ada beberapa penjelasan. Pada ini adalah dalil bahwa bersugi itu tidak wajib, dan bersugi itu pilihan menuruti kesukaan sendiri. Karena jikalau bersugi itu wajib, kata Asy-Syafi'i, niscaya Nabi SAW menyuruh mereka dengan bersugi, sukar atau tidak sukar, maka diperintahkan untuk berwudu. Tapi ini ada seakan-akan Nabi menyatakan, kalau sekiranya tidak memberatkan, berarti ini kan sesuatu keinginan Nabi untuk kita kerjakan. Nah, kita pikir kadang-kadang laguna Pak. Kadang-kadang mau merintahkan jemaah secara lagunana. Ya, jika memang kau gera susah, mau kebantu kopi aku. Wah, misalnya. Nah, jadi itu anjuran, berarti dia sangat berharap itu dibantu. Nah, disunatkan bersugi pada setiap keadaan yang berubah bau mulut padanya. Dan ketika bangun dari tidur, diam yang lama, memakan setiap yang mengubah bau mulut dan meminumnya. Dan ketika sholat seluruhnya. Jadi pangandurin. Ini upayakan bersugi dulu. Jika dolin. Jadi sikuan ya. Tebager suka, tangan jengkol, kita kira-kira Pak. Nah, atau mungkin kita memakan bawang. Karena hal ini maksudnya memakruhkan hal yang demikian. Kenapa demikian? Karena bau mulut tersebut. Atau mungkin saat kita bangun tertidur, sekitar 8 jam kita tertidur misalnya, lantas kemudian baru kita bangun dan tanpa bersiwak. Nah, jadi kadang-kadang ada yang orang yang tidak khusyuk ketika kita sholat. Kita kira-kira tebat tutup niungi. Nah, hal ini kenapa? Supaya tidak mengganggu akan jamaah. Siapa yang meninggalkan bersugi dan mengerjakan solat, maka ia tiada mengulangi akan solatnya, dan tiada wajib uduk kepadanya lagi. Jadi mungkin kita lupa, entah ke kantor kita germah siwak atau sugi ataupun sikat gigi, maka kita tidak diharuskan untuk mengulangi akan wuduk kita.